Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Tentu saja harus baik ya, harus tetap semangat. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai penokohan dalam drama. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak ya apa itu penokohan? Oke, yuk kita belajar bersama-sama. Penokohan adalah penggambaran secara jelas seorang tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita drama. Penokohan juga termasuk penggambaran sifat seseorang dalam cerita yang disampaikan melalui dialog, tingkah laku, ataupun ekspresi. Penokohan itu terkait dengan siapa tokohnya dalam cerita itu dan bagaimana perwatakannya, bagaimana sifatnya, ataupun karakternya. Tokoh berdasarkan perannya ada dua. Yang pertama ada tokoh utama, yaitu tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah drama. Dengan kata lain, tokoh ini sebagai pusat sebuah drama. Ciri dari tokoh utama ialah di mana tokoh atau perannya ada di setiap kejadian yang ada dalam sebuah drama, atau ia mendominasi sebuah drama tersebut. Maka tokoh utama akan hadir dari mulai awal hingga akhir sebuah cerita. Dan yang kedua ada tokoh pembantu atau tambahan, merupakan sebutan bagi tokoh yang berperan untuk menunjang kisah dari tokoh utama. Ciri dari tokoh pembantu ini ialah munculnya tidak akan sesering dari tokoh utama, namun dia akan menunjang kisah dari tokoh utama agar lebih menarik, dan dia akan muncul setelah tokoh utama diperkenalkan. Jadi di sini aku mau ngejelasin sedikit nih tentang tokoh protagonis. Jadi tokoh protagonis adalah orang yang memerankan tokoh utama dalam sebuah cerita. Nah, biasanya dalam cerita ini tokoh protagonis itu mudah dikenali karena mereka merupakan tokoh sentral dan paling banyak keluar dalam scan ataupun part-part dalam sebuah cerita. Pada umumnya tokoh protagonis ini berwatak baik dan bersifat positif sehingga banyak disukai atau digemari oleh para pembaca dan juga para penontonnya. Dan tokoh protagonis ini digambarkan memiliki sifat yang penyabar, suka penolong, rendah hati, tidak sombong, dan juga ramah ataupun setia. Nah, adapun lawan main dari tokoh protagonis ini adalah tokoh antagonis yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada beliau. Saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki karakter jahat atau buruk. Munculnya tokoh antagonis menjadi sumber permasalahan dalam sebuah cerita. Namun tidak sepenuhnya permasalahan itu disebabkan oleh tokoh antagonis. Tokoh antagonis memiliki kekuatan karakter yang dimana dapat memunculkan suatu masalah atau konflik yang tidak dimiliki oleh tokoh lain. Tokoh antagonis biasanya memiliki sifat iri, dengki, kejam, penindas, dan lain sebagainya. Contoh tokoh antagonis yang terdapat dalam sebuah cerita yaitu cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Nah, dalam cerita tersebut, bawang merahlah yang berperan sebagai tokoh antagonis. Saya akan menjelaskan tentang tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tritagonis memiliki karakter yang netral, yang bisa berpihak kepada tokoh protagonis maupun antagonis yang akan bertindak sebagai pelerai dari kedua tokoh tersebut. Ciri-ciri tokoh tritagonis biasanya berwatak kalem, mempunyai watak yang bijak karena cenderung menjadi penengah, berfungsi sebagai pelerai atau jembatan. Biasanya muncul sebagai tokoh yang menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita. Contoh dari tokoh tritagonis terdapat dalam sebuah cerita Putri Salju, yaitu si pemburu yang berperan sebagai tokoh tritagonis. Demikianlah penjelasan mengenai salah satu unsur dari drama yakni penokohan. Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya penokohan merupakan bagaimana seseorang menggambarkan sebuah karakter, watak, dan sifat di dalam sebuah cerita untuk menghidupkan cerita yang ada. Dari penjelasan yang sebelumnya, tokoh telah dibagi berdasarkan sifat dan berdasarkan perannya. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama merupakan tokoh yang memiliki peranan yang penting dalam sebuah cerita, sedangkan tokoh pembantu merupakan tokoh yang bersifat menunjang sebuah cerita. Jenis yang kedua yaitu tokoh berdasarkan perannya. Tokoh berdasarkan perannya terbagi menjadi tiga. Yang
pertama yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang memiliki karakter yang baik ataupun berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua ialah karakter antagonis. Karakter antagonis merupakan kebalikan dari karakter protagonis, yaitu karakter yang memiliki sifat yang buruk atau sifat yang jahat. Dan yang ketiga ialah tokoh dengan karakter tritagonis. Karakter tritagonis merupakan karakter yang netral, tidak memihak kepada karakter protagonis maupun karakter antagonis. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.